Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas kitab Kidung Agung, di mana penulisnya yaitu Salomo, tema kasih dalam pernikahan, tanggal penulisan sekitar 935 sebelum Masehi. Latar belakangnya, secara harfiah, nama Ibrani kitab ini diterjemahkan nyanyian atas segala nyanyian, suatu ungkapan yang berarti nyanyian yang terbaik, sama seperti raja atas segala raja, berarti raja yang maha besar. Karena itu kitab ini dianggap sebagai nyanyian pernikahan yang terbaik yang pernah digubah. Salomo dianggap sebagai penggubah Kidung Agung ini. Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Salomo menjadi penggubah sekitar 1005 nyanyian. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Di dalam ayat judul namanya disebutkan Kidung Agung pasal 1 ayat 1, dan sebanyak 6 kali di dalam kitab ini. Kidung Agung pasal 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, dan lain. Ia juga dikenal sebagai mempelai laki-laki atau kekasih. Pada mulanya kitab ini mungkin merupakan rangkaian syair di antara Salomo dengan mempelai perempuannya. Kedelapan pasal kitab ini menyebut paling sedikit 15 jenis binatang dan 21 jenis tanaman. Kedua kelompok ini diteliti dan disebutkan oleh Salomo dalam banyak lagu gubahannya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 33. Akhirnya berbagai acuan ilmu bumi di dalam kitab ini menunjuk kepada tempat-tempat di seluruh Israel yang menunjukkan bahwa kitab ini digubah sebelum negeri itu terbelah dua menjadi kerajaan utara dan selatan. Ayat kuncinya yaitu Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaan kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Garis besar yaitu judul Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Syair pertamanya mempelai merindukan mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 7. A. Kerinduannya. Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai 4a. B. Dukungan para sahabatnya. Kidung Agung pasal 1 ayat 4b. C. Pertanyaannya. Kidung Agung pasal 1 ayat 5 sampai 7. D. Nasihat para sahabatnya. Kidung Agung pasal 1 ayat 8. Mempelai laki-laki tampil dan berbicara. Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pernyataan kasih sayang di antara kedua mempelai. Kidung Agung pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 7. Syair kedua, kedua kekasih saling mencari dan berjumpa. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 5. A. Mempelai wanita melihat kedatangan mempelainya. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 9. B. Perkataan pembukaan mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 2 ayat 10 sampai 15. C. Ungkapan kasih khusus mempelai wanita. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. D. Mempelai laki-laki hilang dan ditemukan kembali. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 5. Syair ketiga, iringan pernikahan. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai pasal 5 ayat 1. A. Mempelai laki-laki mendekati. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 11. B. Kasih mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 15. C. Mempelai wanita dan mempelai laki-laki bersatu. Kidung Agung pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Syair keempat, mempelai wanita takut kehilangan kekasihnya. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai pasal 6 ayat 3. A. Mimpi mempelai wanita pada malam hari. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 7. B. Mempelai wanita dan para sahabatnya membicarakan mengenai mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 5 ayat 8 sampai 16. C. Tempat yang didatangi mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 6 ayat 1 sampai 3. Syair kelima, kecantikan mempelai wanita. Kidung Agung pasal 6 ayat 48 dan pasal 4. A. Penggambaran mempelai wanita oleh mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sampai 9. B. Mempelai laki-laki dan para sahabatnya membicarakan mempelai wanita. Kidung Agung pasal 6 ayat 10 sampai 13. C. Penggambaran mempelai wanita. Selanjutnya,
Kidung Agung pasal 7 ayat 1 sampai 8, pelai wanita untuk mempelai laki-laki. Kidung Agung pasal 7 sampai 9 sampai pasal 8 ayat 4. D. Kasih sayang mempelai. Syair ke-6 puncak keindahan kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 14. A. Hebatnya kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 ayat sampai 7. B. Perluasan kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sampai 9. C. Kepuasan kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 10 sampai 14. Tujuan dari kitab ini. Kitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus dan dimasukkan ke dalam Alkitab untuk menggarisbawahi asal-usul ilahi dari sukacita dan martabat kasih manusia di dalam pernikahan. Kitab Kejadian menyatakan bahwa seksualitas manusia dan pernikahan mendahului kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Walaupun dosa menodai bidang pengalaman manusia yang paling penting ini, Allah ingin kita tahu bahwa pernikahan itu bisa murni, sehat, dan indah. Karena itu, Kidung Agung memberikan model yang bersifat memperbaiki di antara dua ekstrem dalam sejarah. Peninggalan kasih pernikahan untuk perilaku seksual yang tidak wajar, yaitu hubungan dan hubungan heteroseksual, sepintas di homoseksual atau lesbian, luar pernikahan. Pertapaan yang seringkali secara keliru dianggap pandangan Kristen terhadap seks yang menyangkal kasih jasmania di dalam hubungan pernikahan. Kemudian survei. Isi kitab ini tidak dapat dianalisis dengan mudah. Isinya tidak bergerak secara metodis dan logis dari pasal pertama hingga terakhir, melainkan melingkar-lingkar sekitar tema inti yaitu kasih. Sebagai kidung, kitab ini terdiri atas 6 stanza atau syair, masing-masing membahas suatu aspek dari perilaku pacaran dan kasih pernikahan antar Salomo dengan pengantinnya, di mana pada Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 7 dan Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 5 dan lain-lain. Keperawanan mempelai wanita dilukiskan sebagai kebun tertutup, Kidung Agung pasal 4 ayat 12, dan penyempurnaan pernikahan sebagai memasuki kebun itu untuk menikmati buah-buah pilihan, Kidung Agung pasal 4 ayat 16 dan Kidung Agung pasal 5 ayat 1. Sebagian besar percakapan adalah di antara mempelai wanita atau gadis lulus sulam, Salomo, sang raja, dan sekelompok teman dari mempelai laki-laki dan wanita yang disebut gadis-gadis Yerusalem. Ketika kedua mempelai sedang berdua, mereka terpuaskan. Ketika mereka terpisah, mereka mengalami kerinduan satu sama lain. Puncak sastra kidung ini adalah Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Ciri khas dari Kidung Agung ada 4, yaitu 1. Inilah satu-satunya kitab Alkitab yang khususnya membahas kasih unik di antara dua orang mempelai. Seluruh kitab ini melukiskan masa bercumbu-cumbuan dan kasih pernikahan, khususnya kebahagiaan orang yang baru menikah. 2. Kitab ini merupakan karya sastra akbar yang penuh dengan kiasat sensual yang sopan, terutama diambil dari alam. Aneka metafora dan bahasa deskriptif melukiskan perasaan, kuasa, dan keindahan dari kasih pernikahan yang romantis, yang dipandang murni dan suci pada zaman Alkitab. Yang ketiga, kitab ini termasuk salah satu dari sejumlah kecil kitab Perjanjian Lama yang tidak dikutip atau disinggung dalam Perjanjian Baru. 4. Merupakan satu dari 2 kitab, misalnya kitab Ester, Perjanjian Lama, yang tidak secara jelas menyebutkan Allah, sekalipun beberapa naskah berisi penunjuk kepada Tuhan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6.